Halo, assalamualaikum Pak Pujo. Waalaikumsalam, Pak Prapto. Ya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Kemarin saya WA ke Bapak, minta waktu untuk saya pengen ngobrol-ngobrol Pak tentang persoalan saya Pak. Oh iya, kemarin saya buka HP kok ada WA, oh, ternyata Pak Prapto ya. Nah, hari ini saya bisa Pak, jadi silakan. Barangkali ada Oke, yang mau disampaikan. oke. Terima kasih Pak Pujo atas waktunya. Saya mencari waktu yang tepat untuk membicarakan ini dan alhamdulillah Pak Pujo bersedia untuk hari ini saya call ya Pak ya, meskipun lewat virtual mudah-mudahan saya menemukan jawabannya ini Pak, pingin curhat kepada Pak Pujo ini yang sudah berpengalaman. Ya, boleh. Begini Pak Pujo, Nah, saya itu kan mengajar di SMA 1 Petarukan gitu ya, ya, di Petarukan Kabupaten Pemalang. Kebetulan saya memegang kelas 10 atau kelas 1 SMA begitu. Yang ingin saya ceritakan ke Pak Pujo itu tentang murid-murid saya itu kurang fokus ketika pembelajaran ekonomi di jam terakhir begitu Pak. Khususnya di kelas 10 IKM 6 itu. Padahal ekonomi itu untuk materi kelas 10 itu masih tergolong aplikatif dan mudah diingat-ingat begitu Pak Pujo. Saya ingin menceritakan ini sudah lama ke Pak Pujo, bagaimana Pak ya untuk meningkatkan semangat murid itu gimana Pak menurut Pak Pujo itu? oh, jadi masalahnya karena anak itu kurang fokus berarti ya Pak? Karena sudah di jam terakhir. Nah, sebelumnya saya mau Iya tanya. Pak. Sebelumnya ya, saya mau tanya, coba apa tujuan utama yang ingin Bapak Prapto capai kira-kira, Pak? Tujuannya? Tujuannya Ya, ya tujuan dari pembelajaran ekonomi ya secara otomatis murid itu mampu mengetahui atau meningkatkan kompetensi yang dari standarnya gitu Pak. Artinya, apa yang saya ajarkan itu minimal mereka itu antusias atau termotivasi begitulah. Tetapi biasanya di jam-jam terakhir itu kan akumulasi, tugas-tugas dari jam yang pertama sampai yang jam terakhir, gitu Pak. Sebelumnya saya menceritakan dulu kondisi kelasnya Pak ya. iya. Kelasnya saya itu 10 IKM 6 itu ada di pojok sebelah barat, sedangkan posisi ruang guru itu ada di pojok sebelah timur. Jadi antara timur dan barat begitu, Pak. Jadi untuk jalan kaki menuju ke pojok sebelah barat itu memakan waktu kurang lebih hampir 3 menitan lah, 3 sampai 5 menit, Pak. Jadi itu kalau saya berjalan cepat itu ya. Namun ketika masuk di kelas tersebut, itu anak-anak itu kelihatan wajahnya itu sudah capek sekali. Apalagi sebelumnya ada jam olahraga begitu, Pak. Ada yang masih berkeringat, ada yang masih di kantin, ada yang masih kipas-kipas dan sebagainya. Nah, itu hasil dari pembelajaran itu kan kurang maksimal tentunya, itu Pak Pujo. Hmm, iya gitu ya, Pak. Sebenarnya bagus sekali itu, Pak, tujuannya. Kemudian eh, kira-kira apa langkah konkretnya Pak Prapto yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Langkahnya apa saja yang sudah dilakukan? Iya Pak, biasanya saya menggunakan outing kelas gitu Pak ya, artinya anak-anak kalau di dalam kelas terus dari jam pertama sampai jam terakhir, kalau di SMA itu kan sampai jam ke-10 Pak, pulangnya itu jam 15.30 atau setengah 4 sore gitu. Tapi kalau dari jam 7.00 sampai
saya masuk itu jam ke-8, 9, 10, jam 2 siang, itu kan berarti anak mungkin merasa bosan di dalam kelas mungkin Pak ya. Ya saya merasakan begitu mungkin. Nah saya pinginnya apa saya bawa keluar kelas untuk menikmati suasana pembelajaran di luar kelas atau outing kelas atau menggunakan metode lain tetapi masuk di dalam kelas lebih interaktif lagi dan sebagainya itu bagaimana ya Pak menurut Pak Pujo ya? Menurut saya bagus sekali Pak itu. Iya. Karena kalau di luar biasanya anak-anak menjadi semangat, antusias gitu. Terus ini Pak, kira-kira ya, apa saja tantangannya Pak Prapto dalam menerapkan metode tersebut? Kira-kira tantangannya apa saja Pak? Iya ini Pak Pujo. Jadi kalau outing kelas, anak-anak itu keluar kelas itu kadang ada tantangan dari guru sendiri, sesama guru, ada dari murid terutama, gitu ya Pak ya. Karena di lingkungan belajar kami di SMA 1 Petarukan itu jarang sekali, bahkan tidak pernah ada guru yang outing kelas gitu Pak. Artinya ketika saya nanti mencoba berdiferensiasi menggunakan metode outing kelas, anak-anak dibawa keluar nanti dikiranya pada pulang ya Pak, karena di jam terakhir begitu. Itu tantangannya. Terus tantangan yang terberatnya adalah yang kedua dari murid Pak. Biasanya saya itu dalam satu kelas kan ada 36. Jadi tidak mungkin saya seorang itu mengawasi 36 orang itu di luar kelas. Di dalam kelas saja kadang ada yang ngantuk, ada yang tidur, ada yang kipas-kipas, ada yang ya macam-macam itu saja kadang luput dari pengawasan saya, apalagi di luar kelas ya Pak. Itu tantangannya seperti itu Pak. Iya, memang tantangan seperti itu sudah cukup umum ya Pak. Apalagi di luar itu identik dengan olahraga. Nah, Pak Prata sendiri mengajarnya kan ekonomi ya. Jadi Iya. ya pasti dimaklumi lah. Sekarang mari kita coba pikirkan ya Pak, strategi apa untuk mengatasi tantangan tersebut. Apakah Pak Prapta memiliki ide atau solusi lain mungkin yang bisa dilakukan nanti? Hmm, apa ya Pak? Apa mungkin untuk mencoba strategi meminta bantuan dari guru lain atau guru piket untuk ikut mengawasi di outing kelas itu ya Pak, tapi nanti repot juga. Oh, atau begini Pak, dalam pemikiran saya kalau dalam outing kelas itu anak-anak kami bawa ke tengah-tengah lapangan basket itu Pak, kebetulan kan di Petarukan itu SMA Petarukan banyak pohon-pohon besar dan bisa buat ngumpet juga Pak kalau begitu. Kalau anaknya itu ada yang belajar di luar kelas terus ngumpet di bawah pohon, saya kan nggak tahu. Berarti nanti saya coba saya atur layout untuk pembelajarannya Pak. Bisa begitu mungkin Pak ya. Terus ada apa itu spanduk atau banner bekas untuk alas duduk itu juga bisa dimanfaatkan mungkin Pak ya. Tapi rencana saya taruh di tengah-tengah lapangan basket itu Pak, tidak begitu panas karena sudah tertutup, kalau sore itu kan sudah tertutup mataharinya, tertutup pohon-pohon yang besar. Kemudian kalau di tengah-tengah itu bisa terawasi semua anak-anak Pak. Ada yang keluar, ada yang lari dan sebagainya pasti saya tahu karena saya taruh di tengah-tengah lapangan. Begitu apa ya Pak Pujo ya? Bagaimana Ya, menurut Pak Pujo luar ini? biasa Pak. Sangat menarik idenya. Ya, iya, sangat menarik idenya dari Bapak. Terima Eh, kasih Pak. Bagaimana rencana Bapak untuk memberikan pelatihan atau kegiatan tersebut, Pak? Apakah Bapak membutuhkan sumber daya atau dukungan dari pihak lain mungkin?
Iya Pak, ini saya juga ingin curhat ini ke Pak Pujo yang pengalaman sebagai tim sarana prasarana di sekolah Pak Pujo ya. Itu kami memang butuh dukungan dari sekolah Pak, khususnya dukungan-dukungan yang masalah support gitu Pak, masalah spirit atau semangat, bagaimana memahamkan itu teman-teman kami bahwa outing kelas itu adalah salah satu alternatif untuk membuat anak-anak menjadi refresh kembali gitu Pak, menjadi fresh kembali, tidak belajar monoton di dalam kelas dan sebagainya. Apalagi untuk materi yang pertama di kelas 10 itu kan masih tataran materi yang menarik Pak, aplikasi atau alat pembayaran atau uang. Jadi anak-anak itu kan bisa menggunakan prakteknya dengan uang mereka sendiri gitu Pak. Dari sejarah uang, dari bahan-bahannya atau jenis-jenis uang, cara pembuatan uang dan sebagainya itu kan bisa secara langsung memakai metode atau alat-alat bahan yang ada di dekat kita begitu Pak. Kemudian dukungan moral dari kepala sekolah juga kami butuhkan Pak. Ya saya pribadi saya membutuhkan itu agar menghilangkan paradigma bahwa anak-anak belajar di luar kelas itu bisa dikendalikan. Biasanya kan sementara ini paradigmanya kalau anak-anak di luar kelas itu bolos jam kosong gitu ya Pak, Iya. jam kos bilangnya begitu. Tapi saya ingin menghilangkan paradigma itu. Ternyata meskipun di luar kelas, anak-anak bisa terkendali. Kemudian yang ketiga saya butuh, yaitu sarana prasarananya ya semacam untuk alas tempat duduk, nanti sepatunya bisa dilepas, ditinggal di dalam kelas, lalu pakainya harus langsung duduk lesehan di lapangan basket yang rindang sambil mendengarkan materi-materi pembelajaran ekonomi. Kemudian tidak membutuhkan sound sih, kalau kita duduk melingkar, saya di tengah-tengah, kayaknya menjadi pusat perhatian begitu Pak ya. Itu dalam pikiran saya kayaknya menarik ini kayak gitu Pak. Iya, tentu saya kira kalau untuk atasan kepala sekolah saya mungkin seorang kepala sekolah pasti mendukung ya, apalagi itu untuk kebaikan murid ya, perkembangan murid. Nah, terus fasilitasnya tadi seperti di luar ya, menyediakan alas ya untuk duduk itu juga bagus sekali Pak menurut saya. Eh, saya mau tanya Pak, apa langkah pertama Bapak untuk memulai rencana tersebut? Apa Pak? Hmm, jadi lebih kalau langkah-langkahnya mungkin ya outing kelas itu ya saya terus terang ya pertama izin ke kepala sekolah gitu Pak ya. Hmm, Izin, terus yang kedua kami langkah yang kedua membuat RPP Pak, rencana pelaksana pembelajaran tentunya yang berbasis diferensiasi, kita coba metode lain, bisa nanti memakai KSE, model stop, dan sebagainya. Kalau di luar itu kan menghirup udara, di bawah pohon juga sejuk Pak, mungkin bisa menjadi alternatif atau mungkin langkah-langkah yang bisa saya terapkan, begitu Pak Pujo. Terima kasih sekali Pak Pujo, ini agak plong ini saya dengan cerita kepada Pak Pujo. ya sama-sama Pak, luar biasa ide-idenya Pak Prapto sebenarnya sudah bisa menyimpulkan sendiri ya, sudah ada gambaran tentang strategi apa untuk persoalan tersebut. Nah, sekarang Iya, saya tunggu untuk pelaksanaannya ya Pak. ya. Siapa nanti insya Allah setelah pelajaran baru nanti saya terapkan, saya juga nanti ada supervisi kunjungan kelas dari Bapak Kepala Sekolah, insya Allah nanti saya terapkan itu dan saya laporkan nanti ke
Pak Pujo, apapun hasilnya. Mudah-mudahan bisa mengatasi masalah saya Pak ya tentang pembelajaran di outing kelas. Terima kasih Pak Pujo, mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon maaf sekali nih Pak Pujo. Oke, sama-sama, tidak apa-apa. Oke, terima Baik. kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Pujo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak.